Perencanaan IPAL Industri Susu disusun oleh Putri Rahayu dengan NIM 20134511108. Dosen pembimbing Imam Santosa, SSTMT. Debit perencanaan. Perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri susu menghasilkan debit limbah cair sebanyak 10 meter kubik per hari. Standar baku mutu limbah cair industri susu. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri pengolahan susu yang meliputi parameter BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, NH3N, pH, dan kualitas air limbah paling tinggi. Landasan teori. Limbah yang berasal dari susu yang terdapat pada peralatan yang dilakukan proses pencucian secara periodik merupakan sumber utama limbah dari industri pengolahan susu. Susu yang tidak layak jual juga dapat menjadi sumber limbah. Kandungan air yang tinggi adalah indikasi limbah yang dihasilkan adalah limbah cair. Kandungan organik yang tinggi disebabkan oleh susu yang terkandung dalam limbah cair. Penanganan yang tepat harus dilakukan terlebih dahulu dikarenakan limbah cair tersebut tidak dapat dilepaskan langsung ke lingkungan. Pemisahan air dengan padatan merupakan pengolahan yang dilakukan dalam instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sehingga air dapat dilepaskan ke lingkungan. Limbah cair industri susu mempunyai karakteristik khas yaitu lebih rentan terhadap bakteri pengurai, sehingga harus segera diolah terlebih dahulu agar tidak terjadi pemusukan yang dapat membahayakan lingkungan. Limbah cair dari industri pengolahan susu dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk, bahan pakan ternak, dan digunakan sebagai media tanaman untuk tanaman hias. Pemanfaatan limbah cair industri pengolahan susu sebagai bahan dasar pembuatan pupuk perlu dilakukan sebagai salah satu upaya menanggulangi pencemaran limbah pada lingkungan dan menambah referensi pembuatan pupuk. Diagram alir pengolahan limbah industri susu. Yang pertama, bak ekualisasi, bak pengendap awal, bak biofilter anaerobik, bak biofilter aerobik, dan bak pengendap akhir. Penjelasan diagram alir IPAL industri susu. Bak ekualisasi pada tahap ini merupakan awal proses pengolahan air limbah industri susu, yaitu sebagai tempat untuk mengumpulkan limbah dari proses produksi. Dalam bak ini juga terjadi proses menghomogenkan sifat air limbah. Bak pengendap awal atau settling pond atau sedimentasi, sebuah kolam yang didesain cukup untuk menampung lebih dari 1 kali flow per hari. Fungsi intinya adalah tempat anaerobic reaction berlangsung. Selain itu juga membantu proses pengendapan dari TSS atau Total Suspended Solid yang dimiliki oleh air limbah. Bak biofilter anaerobik, bahan organik yang telah dipecah menjadi asam lemak, lebih sederhana menghasilkan gas CH4 dan H2O. Diperkirakan setelah air limbah mengalami proses dalam kolam anaerobik, kadar zat pencemaran BOD dan COD dapat turun sampai sekitar 90 sampai dengan 95%. Pada bak anaerob dilakukan pengolahan limbah dengan menggunakan bakteri yang tahan terhadap panas dan metan. Sebagai hasil sampingnya, yaitu bakteri metanogen, suhu pada bak ini diatur tinggi sedemikian rupa sehingga terjadi proses pengolahan yang baik. pH pada bak ini juga diatur pada kisaran 6,5 sampai dengan 7,5 agar bakteri bekerja lebih aktif. Bak biofilter aerobik. Pada bak aerobik dilakukan proses pengadukan atau dengan penghembusan udara di sekitar permukaan limbah yang akan diolah. Pada bak ini diisikan dengan media kerikil atau bahan plastik berupa polietilen, batu apung, atau bahan serat sambil deaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikroorganisme yang ada akan mengurangi zat organik yang ada dalam limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dengan demikian, air limbah akan kontak dengan mikroorganisme yang tersuspensi dalam air manapun, menempel pada permukaan media yang mana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi pengurangan zat organik. Pada bak ini, efisiensi pengolahan air limbah yang dapat dicapai sebesar 53,3% untuk mengurangi bahan organik TSS sebesar 90%. Bak pengendap akhir. Selanjutnya di bak pengendap air ini bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan kotoran padatan tersuspensi atau TSS yang ada di dalam air limbah agar air olahan IPAL menjadi jernih.
Waktu tinggal hidrolik di dalam bak pengendap air umumnya sekitar 2-4 jam, dibandingkan dengan proses lumpur aktif. Lumpur yang berasal dari proses biofilter anaerobik dan aerobik lebih sedikit dengan lebih mudah mengendap. Karena ukurannya lebih besar dan berat air limpasan, bak pengendap air relatif sudah jernih dan aman dibuang ke saluran air lingkungan sekitar. Perhitungan perencanaan IPAL industri susu. 1. Bak ekualisasi. Untuk menentukan volume diperlukan waktu tinggal rencana dalam bak 8 sampai dengan 12 jam. Ditetapkan waktu tinggal 12 jam sehingga didapatkan volume dengan cara membagi waktu tinggal dengan 24 jam. Waktu tinggal rencana dikali Q per 24 jam. 12 jam per 24 jam dikali 10 meter per kubik sama dengan 5 meter persegi. Maka ditetapkan dimensi bak panjang 1,2 meter, lebar 2 meter, kedalaman 2 meter, tinggi ruang bebas 0,5 meter. Volume aktual panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 1,2 meter dikali 2 meter dikali 2 meter, hasilnya 4,8 meter per kubik. Waktu tinggal volume hitung per flow rate sama dengan 4,8 meter kubik per 10 meter kubik dikali 24 jam per hari, hasilnya 11,52 jam. 2. Bak pengendap awal. Debit limbah 10 meter kubik per hari sama dengan 0,5 meter kubik per jam sama dengan 0,0084 liter per menit. BOD masuk sama dengan 300. Skenario efisiensi sama dengan 25%. BOD keluar sama dengan 225 mg per hari. Waktu tinggal di dalam bak sama dengan 4 jam. Volume bak yang diperlukan sama dengan 4 per 24 kali 10, hasilnya 1,6 meter kubik. Ditetapkan dimensi bak panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Volume aktual panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 1 meter dikali 1 meter dikali 1 meter, hasilnya 1,6 meter kubik. Cek waktu tinggal atau retention time. Rata-rata sama dengan 1,6 meter kubik per 10 meter kubik dikali 24 jam per hari. Hasilnya 3,84 jam. Beban permukaan atau buffer loading. Rata-rata 10 meter kubik per 6 kali 3 meter sama dengan 0,55 meter kubik per hari. Standar JWWA, beban pertukaran 10 sampai dengan 20 meter kubik per hari. 3. Bak anaerobik biofilter. Diketahui debit 10 meter kubik per hari sama dengan 0,5 meter kubik per jam sama dengan 0,0084 liter per menit. Debit limbah sama dengan 10 meter kubik per hari. BOD masuk 225 mg per liter, BOD keluar 75 mg per liter. Skenario efisiensi sama dengan 225 dikurang 75 dikali 100% per 225 mg per liter sama dengan 66,7%. Untuk air limbah sapi, perah, dan tahu ditetapkan BOD yang digunakan 0,75 kg. Beban BOD dalam air limbah sama dengan 10 meter kubik per hari dikali 225 gram per hari sama dengan 2250 gram per hari per 1000 kg sama dengan 2250 kg per hari. Volume media yang diperlukan sama dengan 2250 gram per hari per 75 kg per hari, hasilnya sama dengan 3 meter kubik. Volume reaktor yang diperlukan sama dengan 2 dikali 3 meter kubik sama dengan 6 meter per kubik. Waktu yang diperlukan sama dengan 6 meter kubik per 10 meter kubik per hari dikali 24 jam per hari, hasilnya 14,4 jam. Volume bak yang diperlukan sama dengan 14,4 per 24 jam dikali 10 meter kubik per hari sama dengan 6 meter kubik. Ditetapkan untuk dimensi panjang sama dengan 3 meter, lebar 1 meter, tinggi 2 meter, tinggi ruang bebas sama dengan 0,5 meter. Volume aktual panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 3 meter dikali 1 meter dikali 2 meter, hasilnya 6 meter kubik. 4. Bak aerobik biofilter. Debit air limbah sama dengan 10 meter kubik per hari sama dengan 0,5 meter kubik per jam sama dengan 0,0084 liter per menit. BOD masuk sama dengan 75 mg per liter. BOD keluar sama dengan 30 mg per liter.
Efisiensi pengolahan limbah sama dengan 53,3%. Beban BOD sama dengan 10 meter kubik per hari dikali 75 mg per liter sama dengan 750 gram per hari, sama dengan 0,75 kg per hari. Jumlah BOD yang dihilangkan sama dengan 0,6 dikali 0,75 kg per hari, sama dengan 0,45 kg per hari. Volume media yang diperlukan sama dengan 0,45 kg per hari per 0,5, hasilnya 0,9 meter kubik. Volume reaktor sama dengan 0/4 dikali 0,9 sama dengan 2,25 mg per kubik. Waktu tinggal sama dengan 2,25 per 10 dikali 12 jam, hasilnya 2,7 jam. Dimensi ruang aerasi biofilter aerob, panjang sama dengan 1 meter, lebar sama dengan 1,125 meter, tinggi sama dengan 2 meter. Volume aktual sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 1 meter dikali 1,125 meter dikali 2 meter, hasilnya sama dengan 2.250 meter kubik. 5. Bak pengendap akhir, debit limbah sama dengan 10 meter kubik per hari sama dengan 0,5 meter kubik per hari sama dengan 0,0084 liter per menit. Waktu bak diperlukan sama dengan 4/24 dikali 10 meter kubik per hari sama dengan 1,6 meter kubik per hari. Ditetapkan dimensi bak sama dengan panjang sama dengan 1 meter, lebar sama dengan 1 meter, tinggi sama dengan 1 meter, volume aktual sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 1 meter dikali 1 meter dikali 1 meter, hasilnya 1,6 meter kubik. Rekapitulasi dimensi bak. Yang pertama, bak ekualisasi, panjang 1,2 meter, lebar 2 meter, tinggi 2 meter, volume 4,8 meter kubik. Yang kedua, bak pengendap awal, panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, volume 1,6 meter kubik. Yang ketiga, bak anaerob biofilter, panjang 3 meter, lebar 1 meter, tinggi 2 meter, volume 6 meter kubik. Yang keempat, bak aerob biofilter, panjang 1 meter, lebar 1,125 meter, tinggi 2 meter, volume 2,25 meter. Yang kelima, bak pengendap akhir, panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, dan volume 1,6 meter kubik. Hasil AutoCAD IPAL Industri Susu. Gambar yang pertama ada denah tanpa atas IPAL Industri Susu dengan skala 1:50. Yang kedua, ada potongan memanjang AA Industri Susu dengan menggunakan skala 1:50. Kemudian ada potongan BB, CC, DD, EE, dan FF dengan menggunakan skala 1:50. Sekian penjelasan dari PPT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.